Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Untuk memenuhi tugas 1.1.a.8 koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Saya Denti Putri Syari dari kelas A6 14 B2 calon guru penggerak angkatan 6 dari Provinsi Lampung, Kabupaten Pesawaran, dengan fasilitator Ibu Latifah Lutfiah dan pengajar praktik Ibu Denila Oktavia MPD. Tujuan pembelajaran khusus: peserta mampu membuat kesimpulan dan refleksi pengetahuan dan pengalaman baru yang dipelajari dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan pemantik dalam membuat kesimpulan: apa yang Anda percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum Anda mempelajari modul 1.1? Apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku Anda setelah mempelajari modul ini? Apa yang dapat segera Anda terapkan lebih baik agar kelas Anda mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang saya percayai sebelum mempelajari modul 1.1, dalam proses pembelajaran di kelas, saya masih belum menerapkan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Masih sering saya sebagai guru pemegang kendali. Guru mengendalikan anak, semua berpusat kepada guru. Menekan anak untuk menuntaskan KKM tanpa memperhatikan kenyamanan, bakat, kemampuan, dan perasaan siswa. Dan jarang sekali saya sebagai guru melakukan refleksi terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Sehingga saya tidak tahu sejauh mana siswa berhasil dalam proses pembelajaran yang telah dilalui. Saya masih percaya bahwa hasil akhir belajar adalah segalanya tanpa melihat proses belajar siswa di kelas. Sehingga muncul pemikiran anak yang nilainya bagus dikatakan pandai dan meremehkan siswa yang nilainya rendah. Pembelajaran yang saya dapat: kurangnya kedekatan secara emosional dengan siswa, penanaman nilai-nilai karakter kurang terbangun dengan baik, masih mengancam dengan hukuman agar siswa disiplin dan tanggung jawab dalam pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pendidikan memerdekakan, pendidikan menuntun, kemudian ing ngarso sung tulodo ing madya mangun karso tut uri handayani. Yang terakhir, pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang saya dapatkan: pertama, pendidikan memerdekakan. Siswa belajar tanpa tekanan. Siswa mempunyai gaya belajar yang bervariasi, seperti visual, audio, dan audiovisual, kemudian kinestetik. Tugas sebagai guru mendesain pembelajaran yang mampu mengakomodir gaya belajar siswa. Strategi yang saya lakukan sebagai guru mengidentifikasi karakteristik siswa, mencari tahu hambatan, kemajuan, dan tingkat perkembangan siswa dalam proses pembelajaran. Selain itu juga melakukan pendekatan pada siswa dengan berbagai metode pembelajaran yang variatif, agar siswa senang dan bersemangat mengikuti pembelajaran.
Kemudian pendidikan menuntun. Sebagai guru, saya menyadari tidak bisa memaksakan kehendak untuk diikuti oleh siswa. Sebagai pendidik, saya harus mampu menuntun siswa belajar sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan kodrat alam dan kodrat zaman. Ki Hajar Dewantara menjelaskan bahwa dasar pendidikan anak berhubungan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam berkaitan dengan sifat dan bentuk lingkungan di mana anak berada. Sedangkan kodrat zaman berkaitan dengan isi dan irama. Artinya, bahwa setiap anak sudah membawa sifat atau karakternya masing-masing. Jadi sebagai guru, kita tidak bisa menghapus sifat dasar tadi. Yang bisa kita lakukan adalah menunjukkan dan membimbing mereka agar muncul sifat-sifat baiknya sehingga menutup atau mengaburkan sifat-sifat jeleknya. Kodrat zaman bisa diartikan bahwa kita sebagai guru harus membekali keterampilan kepada siswa sesuai zamannya agar mereka bisa hidup berkarya dan menyesuaikan diri. Dalam konteks pembelajaran sekarang, ya, kita harus bekali siswa dengan kecakapan abad 21. Budi pekerti juga harus mempunyai bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran yang kita lakukan sebagai guru. Guru harus senantiasa memberikan teladan yang baik bagi siswa-siswanya. Dalam mengembangkan budi pekerti, kita juga bisa melakukan kegiatan-kegiatan pembiasaan di sekolah untuk menanamkan nilai-nilai budaya pekerti, akhlak mulia kepada anak. Ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso tuduri handayani. Hal terpenting yang harus kita lakukan sebagai seorang guru adalah menghormati dan memperlakukan anak dengan sebaik-baiknya sesuai kodratnya. Melayani mereka dengan setulus hati, memberikan teladan, ing ngarso sung tulodo, membangun semangat, ing madyo mangun karso, dan memberikan dorongan tuduri handayani. Bagi tumbuh kembangnya anak, menuntun mereka menjadi pribadi yang terampil, berakhlak mulia, dan bijaksana, sehingga mereka akan mencapai kebahagiaan dan keselamatan. Penerapan yang saya lakukan untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, berusaha menjadi teladan untuk siswa, baik dalam perkataan maupun perbuatan. Kedua, melakukan pendekatan secara emosional kepada siswa dengan memotivasi dan saling berbagi cerita. Ketiga, memfasilitasi siswa dalam menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Keempat, melakukan pembiasaan pendidikan karakter. Kelima, merancang pembelajaran yang menyenangkan dan berpusat pada siswa. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.